Koneksi antar materi modul 3.1. Tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Supraitno, CGP Angkatan 7 Kelas 38D dari SMKN 55 Jakarta. Bapak Mahmun Zulkifli sebagai fasilitator. Ibu Fauziah sebagai pengajar praktik. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini, yaitu mengenal permasalahan dilema etika. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita akan sering dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam organisasi, sehingga dibutuhkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Dari kutipan Bob Talbert di atas. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang saya pegang dalam pengambilan keputusan yakni berdasarkan 3 prinsip dan 9 langkah pengujian serta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, sehingga kedepannya dapat memberikan dampak positif terhadap ekosistem di sekolah seperti terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, nyaman dan tidak menimbulkan konflik baru. Dari kutipan Bob Talbert di atas. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus dapat menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sehingga murid akan mendapatkan kebahagiaan melalui merdeka belajar. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus mengutamakan kebutuhan belajar murid yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional, KSE. Dari kutipan Bob Talbert di atas. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Kutipan tersebut memberikan makna bahwa untuk mengambil keputusan dilema etika atau bujukan moral diharapkan dapat memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid serta berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, sebagai berikut. Ingarso Sumtulodo, seorang pemimpin haruslah memberikan suri tauladan yang baik kepada orang yang dipimpinnya. Ingmadio Mangunkarso, seorang pemimpin harus bisa bekerja sama dengan orang lain sehingga semua urusan akan terasa lebih mudah. Tut Wuri Handayani, seorang pemimpin harus memberikan kesempatan orang lain untuk maju dan berkembang untuk meraih kesuksesan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai pemimpin pembelajaran, kita wajib menuntun murid-murid menemukan potensi yang dimilikinya terutama dalam mengambil keputusan pada masalah yang dihadapi. Dalam pengambilan keputusan wajib menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, agar keputusan yang diambil menjadi tepat. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Pembimbingan yang dilakukan fasilitator telah membantu saya sebagai CGP agar dapat terus berlatih menerapkan dan mengevaluasi keputusan yang saya ambil. Kegiatan coaching sangatlah efektif untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan karena dapat membantu kita untuk mengambil keputusan yang terbaik dan tepat sehingga dampaknya tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika?
Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skills. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindfulness, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh pemangku kepentingan. Namun tujuan utama pengambilan keputusan selalu pada keberpihakan pada murid. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik seperti inovatif, kolaboratif, mandiri dan reflektif diharapkan dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam pengambilan keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Seorang pendidik juga akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui pertimbangan-pertimbangan dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan terkait pada permasalahan yang terjadi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Sebelum mengambil sebuah keputusan kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan diantaranya yaitu adanya sikap egois dari tiap individu atau kelompok yang berseberangan. Dalam suatu organisasi atau instansi kerja pasti terdapat kelompok yang pro dan kontra terhadap sebuah sistem yang sedang dijalankan oleh pemangku kebijakan sekolah. Seharusnya semua ekosistem yang ada di sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil pasti akan memiliki pengaruh dengan pengajaran. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak pada murid, maka pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan murid sehingga hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar yang pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada perubahan positif pada murid ke depannya. Oleh karena itu, untuk bisa menghadirkan masa depan murid yang lebih baik, guru perlu membiasakan melakukan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Tujuannya agar pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan murid saat ini dan masa depan. Guru harus memberikan bimbingan agar murid bisa mengambil keputusan terbaik bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Seorang pemimpin pembelajaran sangat penting memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan yang selalu berpihak pada murid akan berdampak positif juga bagi seluruh warga sekolah dan orang lain. Sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dapat dipertanggungjawabkan akan dapat melahirkan manusia Indonesia yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah dipelajari pada modul 3.1 ini, yaitu penerapan 4 paradigma, 3 prinsip,
dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebuah kasus dikatakan dilema etika apabila benar lawan benar, sedangkan bujukan moral apabila benar lawan salah. Hal-hal di luar dugaan saya. Apabila sebuah kasus dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidaklah perlu dilanjutkan karena sudah melewati uji legal atau hukum yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah atau bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah? Apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah. Saat itu dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Saat itu saya hanya berpedoman pada keputusan hasil akhir yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan saya tidak serta-merta dapat mengontrol siswa secara penuh. Tetapi keputusan yang saya ambil harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil pun harus melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangatlah penting mempelajari modul ini sebagai seorang pemimpin, di mana sebuah keputusan yang diambil harus melalui beberapa pertimbangan sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan tepat atau tidak merugikan orang lain yang justru akan menimbulkan konflik baru. Dengan mempelajari modul ini diharapkan setiap pengambilan keputusan dilakukan secara bijak dan yang terbaik. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.